Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Office Excel. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung saya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar selalu update materi-materi yang selalu akan saya sajikan untuk kalian semuanya. Dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan pengertian referensi relatif dan referensi absolut. Yang dimaksud dengan referensi relatif di sini adalah sebuah referensi yang berubah-ubah. Artinya bahwa jika kita akan mengcopy dari sebuah sel ke sel lain, maka sel tersebut akan berubah sesuai dengan tempatnya. Sedangkan referensi absolut, dengan kata lain, absolut adalah dikunci, artinya bahwa jika kita ingin membuat pengkopian sebuah sel, maka sel tersebut tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh yang akan kita gunakan untuk membuat referensi relatif. Ini ada sebuah tabel yang sudah saya buat sebelumnya tentu. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian referensi relatif ya. Nah, kita di sini akan lihat, perhatikan di sini ada kolom yang masih kosong yang akan kita isi nantinya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang referensi relatif. Nah, kita akan letakkan di sini harga total. Untuk menentukan harga total dari tabel yang ada di sini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sel harga dikalikan stok yang dibeli. Maka jumlahnya adalah langsung tercantum di sini. Ya. Kemudian untuk bisa mengcopy ke bawah, kita tinggal klik ini 2 kali. Nah, dia sudah langsung muncul harga total sesuai dengan tempat masing-masing, semacam ini ya, bisa dipahami. Sekarang kita akan lihat rumus dari yang ada di sini tadi ya. Ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, rumusnya di sini berubah ya. Baris yang kita tentukan rumusnya berubah. Sini tadi sesuai dengan barisnya C4, C5, C6, C7, dan C8. Jadi berubah tempat. Nah, ini yang dimaksud dengan referensi relatif. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Saya akan kembalikan ini lebih dahulu. Nah, kembali lagi seperti ini. Kita perhatikan pada kolom berikutnya di sini ya, kolom diskon 10%. Nah, kita masih akan membuat rumus yang sama seperti yang ada pada harga total. Di sini kita kalikan dengan diskon 10%. Kita buat rumus sama dengan sel harga total dikali 10%. Nah, seperti ini, kita enter. Ini adalah nilai yang kita hasilkan. Kemudian kita akan mengulangi lagi seperti tadi. Kita boleh klik 2 kali atau boleh kita tarik seperti ini. Nah, ini hasilnya diskon yang dihasilkan dari harga total. Semacam ini, bisa diperhatikan ya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Ini yang dimaksud dengan referensi relatif. Oh ya, untuk harga ini saya coba akan buat satuannya pakai rupiah ya. Kita bisa klik kanan, kemudian format sel. Kita cari accounting di sini, kemudian simbolnya kita pakai rupiah. Nah, semacam ini. Nah, sudah jadi. Nah, paham ya? Baik. Tinggal ini belum. Ini kita buat juga pakai rupiah juga ya. Klik kanan, format cell, kemudian accounting, kita pakai rupiah. Semacam ini. Baik. Nah, ini sudah selesai, sudah jadi. Nah, bila sudah paham dengan referensi relatif, sekarang kita lanjutkan pada referensi absolut. Nah, ini sudah saya kopikan tadi ya, masih dari sama dengan yang tadi, sama seperti ini. Kita gunakan rumus yang sama, tetapi agak berbeda sedikit. Nah, yang dimaksud dengan referensi absolut tadi yang sudah kita bahas di depan, artinya absolut adalah dikunci. Jadi jika kita ingin membuat pengkopian sebuah sel, ya, sel yang ada di sini misalnya
kita copy ke sel di bawahnya, maka sel tersebut tidak akan mengalami perubahan. Nah, bagaimana caranya? Kita simak sebelumnya. Kita akan coba isi dulu terlebih dahulu ini ya. Sama dengan rumus yang tadi, sama dengan harga per pieces dikali dengan stok yang dibeli. Enter. Nah, masih sama seperti yang tadi. Kita tinggal tarik ini. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi di sini berubah sesuai dengan posisi tempatnya. Kemudian di sini ada perbedaan sedikit. Ini tadi diskon 10%. Keterangannya seperti ini. Nah, sekarang untuk diskon 10%-nya ini saya akan hapus. Saya akan letakkan 10% di sini. Kita ketik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengisi hasil yang ada di sini. Ya, penghitungan yang ada di sini. Sebelumnya saya akan jelaskan kenapa saya buat di sini 10%. Seandainya nanti suatu saat kita akan merubah harga diskon yang ada di sini, misalnya menjadi 20%, 30%, 50%, dan lain sebagainya, kita nanti merubahnya tidak secara keseluruhan seperti yang ada pada referensi relatif maksudnya di sini. Di sini kan diketik 10%. Nah, kita pada bagian yang ini, kita nanti tidak akan mengetik. Kita lihat contoh rumusnya ya. Kita akan buat dulu sama dengan harga total, ya, kemudian kali 10% yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kita enter coba. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini 18%. Sama seperti yang tadi ada pada relatif ya. Nah, kalau misalnya ini kita tarik seperti ini, maka di sini hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ya, kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadinya berubah total. Nah, supaya tidak terjadi hal yang semacam ini saya hapus dulu. Maka, supaya tidak berubah posisi tempat yang 10% ini harus kita beri tanda dolar di depannya. Ya, kita beri tanda dolar di sini. Kita masuk ke sini, ya. Tanda dolar. Kemudian, di sebelahnya juga kita beri tanda dolar, kemudian kita enter. Nah, semacam ini. Kita coba klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat hasilnya yang ada di sini. Nah, sama ya. Nah, ini kita lihat rumusnya. Ya. Nah, bisa diperhatikan di sini sel diskon itu tetap pada E4. Jadi dia tidak berubah. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan referensi absolut. Paham ya? Nah, seandainya kita akan merubah diskon yang ada di sini, maka dia pun juga akan berubah. Sehingga seandainya suatu saat nanti kebijakan ada perubahan diskon, misalnya 10% menjadi 30%. Saya akan coba ganti di sini 30%. Seperti ini. Nah, secara otomatis ini pun akan berubah secara keseluruhan. Nah, seperti ini penjelasan untuk referensi absolut. Bisa dipahami? Baiklah, jadi kesimpulannya untuk membuat sel menjadi absolut diperlukan tanda dolar pada sel yang akan kita absolutkan tadi. Atau kadang-kadang kita juga selain itu, kita juga bisa menekan tombol F4 loh untuk bisa menentukan atau cantumkan tanda dolar di sini. Kita akan coba ya menggunakan F4. Kita akan hapus lagi ini. Ya, kita hapus, kemudian di sini masih sama rumusnya, sama kayak gini, sama dengan harga total yang akan kita diskon, kemudian kita kalikan dengan diskon yang ada di sini. Nah, kemudian ini akan kita tekan tombol F4 ya. Kita tekan tombol F4. Nah, otomatis dia sudah akan mencantumkan sendiri tanda dolarnya. Jadi kita tidak usah mengetik secara manual untuk tanda dolarnya. Kita langsung enter. Nah, sama seperti yang tadi. Kita tarik ini. Nah, seperti ini ya. Masih sama. Kita rubah ini menjadi 10% seperti tadi.
seperti ini, maka dia juga akan tetap seperti tadi. Kita ganti lagi menjadi 30%. Kita bisa bermain-main di sini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Jadi di samping kita bisa mencantumkan tanda dolar di sini secara manual, kita juga bisa menekan tombol F4. Atau kadang-kadang kalau tombol F4-nya ini ketika kita tekan muncul hal lain, kita juga bisa tekan tombol Fn dan F4. Nah, demikian penjelasan untuk referensi absolut. Baik, semoga semua pembahasan ini bisa dipahami. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai di sini pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.